Halo Sobat Rimba Raya Indonesia, kenalin gue Indi, mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB University. Bersama gue sekarang udah ada mahasiswa Fakultas Kehutanan juga nih. Silahkan perkenalan diri bang. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama gua Adit. Oke nih, sekarang kita lagi sama Bang Adit ya. Kita lagi ada di Gunung Gede Pangrango, tepatnya ada di Gunung Gede, Surya Kencana, Jawa Barat. Nah, gue mau nanya nih sama Bang Adit terkait pendakian nih. Bang Adit sendiri udah berapa kali nih naik gunung? Kira-kira aja Bang. Nah, terkait mendaki, sebenarnya kalau gua pribadi ya udah sering sih naik gunung, terutama di Jawa Timur. Abang sendiri Iya. aslinya dari mana nih? Nah, gua aslinya dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Jauh banget ya dari sini ya teman-teman ya. Bang, terkait abang kan sekarang jadi mahasiswa kehutanan nih, sedangkan kita sekarang lagi melakukan pendakian. Gimana sih Bang tata cara pendakian yang baik dan benar sesuai dengan protokoler dari balai atau dari panitia, istilahnya kayak gitu, dari Taman Nasional, untuk para pendaki ini bisa menjaga alam gitu Bang. Apalagi kita sebagai mahasiswa kehutanan, kita tuh harus bagaimana ketika kita melihat sekarang intensitas pendaki di tahun-tahun ini tuh semakin besar gitu Bang. Cocok sekali nih. Sekarang ya, seperti yang kita lihat, pendaki-pendaki sekarang itu sudah banyak yang tidak memperhatikan etika-etika terhadap alam. Nah, jadi para pendaki sekarang itu sudah banyak yang hanya memperhatikan style saja saat mendaki gunung. Nah, sedangkan etika yang perlu dilakukan saat mendaki itu dilupakan. Nah, seperti membuang sampah lah, membawa sampahnya turun lah, terus memotong pohon atau membuang apa gitu di alam. Nah, sekarang itu pemuda-pemuda sekarang yang mendaki sudah banyak melupakan hal tersebut, padahal hal tersebut sangat riskan gitu terhadap alam kita, yang seharusnya kita menjaga alam bukan malah mengotorinya. Oke Bang, jadi terkait etika dari pecinta alam tuh seperti itu ya Bang ya. Nah, melihat dari kondisi kita yang sekarang nih Bang, pesan apa sih yang bisa Abang kasih untuk teman-teman pendaki pada zaman sekarang, melihat dari situasi kondisi lingkungan di gunung-gunung yang ada di Indonesia nih Bang? Kayak gimana sih pesan dari Abang? Nah, pesan dari gua nih untuk kawan-kawan pendaki, alangkah baiknya ya saat pendakian itu mempersiapkan alat-alat yang perlu dibawa seperti P3K, trash bag untuk sampah, dan jangan hanya memperhatikan style kalian saja saat mendaki gunung, karena hal tersebut tidak akan menjamin kalian selamat di atas gunung. Oke, terima Seperti kasih itu Bang. kawan-kawan. Jadi intinya teman-teman pendaki, jangan sampai teman-teman mendaki gunung hanya karena eksistensi, tapi teman-teman mendaki gunung karena memang teman-teman mencintai alam. Jangan sampai ketika teman-teman mendaki gunung, teman-teman malah justru merusak lingkungan kayak gitu ya Bang ya. Iya, seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini bincang-bincang kita bersama Bang Adit. Setelah ini kita akan melakukan wawancara kepada beberapa pendaki yang ada di Gunung Gede di daerah sini terkait apa sih yang mereka lakukan ketika mereka melakukan pendakian. Untuk selanjutnya kita saksikan di video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Oke, balik lagi sama gua di konten Rimba Raya Indonesia terkait pendakian nih teman-teman. Di sini gua udah sama salah satu orang dari kelompok pecinta alam yang lumayan sering juga nih naik gunung di Indonesia teman-teman. Silahkan perkenalan diri Bang. Oke, kenalin, nama gue Reza. Gue merupakan salah satu anggota dari kelompok mahasiswa pecinta alam. Namun karena gue udah lulus, ya sekarang maksudnya ya seniornya lah, Alumni ya. alumni gitu. Belum disebutin kan namanya? Ya mungkin teman-teman yang ngelihat dari konten Rimba Raya pun udah beberapa ada yang kenal ya sama akang yang di sebelah saya ini. Seperti itulah, jadi gak perlu dikenalin.
Kalau yang belum kenal chat aja nih di bawah sama panitianya. Oke nih Bang, bicara terkait pendakian ya Bang. Sebelum ngobrolin apa yang gua obrolin, boleh gak sih sambil ngerokok? Boleh Bang, silakan Bang. Gua ngerokok ya. Silakan. Ngerokok ya. Oke nih Bang, kita bicara terkait pendakian nih Bang. Untuk di kelompok pecinta alam itu hal apa aja sih Bang yang dipelajarin terkait teknis-teknis pendakian Bang? Teknis ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin teknis tuh banyak sih. Kayak lu gak perlu nanya ke gua atau orang-orang nanya ke orang yang sering naik gunung. Karena kalau yang namanya teknis di YouTube, di Google itu udah banyak tuh. Jadi kalau gue bicara tentang teknis naik gunung, apapun bisa pelajari di situ. Jadi Kalau gue ngomongin teknis sekarang bisa mulai dari alat apa aja, pakaian gue yang dari topi sampai sendal ini gue kasih tahu apa sih namanya tuh, fungsinya tuh bakalan bisa gue kasih tahu semua. Tapi enggak lah, gak boleh sombong kita. Jadi silahkan lihat aja di Google atau di YouTube. oke Bang. Terus dari Abang sendiri nih sebagai pecinta alam, pandangan Abang gimana sih sama para pendaki-pendaki yang ada di Indonesia sekarang? Seperti yang kita tahu ya Bang ya, setelah adanya film 5 cm tuh kayak keinginan orang-orang untuk mendaki gunung tuh jadi meningkat gitu Bang. Jadi intensitas para pendaki di Indonesia ini semakin tinggi. Nah, melihat dari itu bagaimana kondisi alam di Indonesia berdasarkan para pendaki yang sekian banyak ini? Ya sebenarnya banyak. Dari kita lihatnya ada sisi negatif dan juga positifnya. Tapi sebelum ke negatif membicara tentang sisi positifnya. Yang pertama kita lihat dari sisi ekonomi masyarakat. Banyak ya, contoh lu udah pernah sih atau teman-teman lihat naik gunung di base camp, banyak sekali masyarakat yang buka warung atau buka tempat-tempat untuk istirahat sebelum orang-orang mendaki. Terus yang banyak kayak di Papandayan atau di Puncak Lawu. Nah, di atas puncak lu bayangin ada masyarakat bergendaru biar para pendaki bisa jajan di sana. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan juga ada manfaatnya buat kita kalau ada sesuatu yang lupa atau kurang dari persiapan yang kita bawa. Itu sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya ya karena film, gua juga mau berbicara tentang film itu ya, tapi karena sekarang tren naik gunung mungkin bisa dimulai dari itu, atau gua belum bisa menjudge bahwa itu tuh dimulai dari film itu ya. Jadi tren naik gunung itu naik gunung ini dulu itu tahun 2010 gua naik gunung kesini aja nih, 1 minggu bisa dibilang tenda tuh gak nyampe 20 yang gue lihat ya, yang berkekuatan bakalannya. Sekarang tenda wah 10 banget lah, sampai nyari buat ngediriin tenda aja kan sekarang agak sedikit bingung gitu. Karena orang-orang mikirnya tuh kalau untuk naik gunung sekarang ini lebih ke arah eksistensi diri sendiri, majang-majang foto nih gua adalah seorang pendaki gunung. Ya, apalagi yang baru-baru juga pasti bakalan bilang seperti itu bro. Padahal baru pertama kali naik gunung dia udah foto di gunung dengan caption aku adalah seorang pendaki yang jantan dan tangguh kayak gitu. Begitu bro kalau sekarang. Itu sih salah satunya kalau dilihat yang makin banyak orang-orang yang di samping itu. Kalau sampah lah itu mah udah jadi buah bibir kayak pembicaraan kayak gini. Sampah gak boleh buang sembarangan, sampah harus dibuang ke tempatnya, harus dibawa turun. Tai, semua orang pasti buang sampah kecil apapun. Lu sekarang ngerokok, kadang-kadang lu juga lupa habis ngerokok kelar buang sampah sembarangan. Sering juga kayak gitu orang-orang. Jadi dari sisi positif dan negatifnya itu pasti ada ya dari pendakian. Tapi pasti ada hal yang diuntungkan, ada hal yang dirugikan dari setiap kegiatan pendakian. Justru banyaknya negatifnya sih. Sekecil apapun ya, lu jalan nanjak naik gunung itu aja udah jadi hal negatif. Apa?
tanah jadi terkikis, terjadi pemadatan di tanah, unsur haranya turun ke bawah. Kalau kita lihat secara akademik, itu sih yang gue baca, gak tahu nih, nanti aja lu belajar ya sama anak yang belajar tentang tanah atau hutan. Oke bang, terakhir nih bang, pesan-pesan buat para pendaki nih yang masih sering lalai gitu bang, terkait bagaimana harusnya mereka mendaki gunung, apa yang harus mereka jaga nih? Banyak banget yang harus dijaga bro buat naik gunung. Banyak banget, dari mulai sampah, lu bawa turun aja sampah lu. Yang sering ngerokok kayak gue, untungnya masukin aja ke sapu gue banyak yang ngerokok kayak gitu. Terus apa ya, banyak, tidak boleh berak sembarangan. Gue pernah pengalaman anjing ngenjak berak orang lain, tai orang lain, bayangin coba bro. Tarik tunai yang di daerah atau di tempat camp di gunung ya, di pos berapapun, kalau ada air jangan gunain airnya secara sembarangan. Masih banyak orang yang membutuhkan atau yang gunain kayak gitu. Jangan gunain jalur-jalur ilegal ya. Kalau apa sih yang di bawah itu disebutnya masyarakat, yang kita beli tiketnya ke masyarakat, itu nggak ya urusan ya gimana lah, itulah intinya. Banyak yang bisa kalian jaga, sekecil-kecilnya lu buang untung, taruh di, kalau gak ada tempat sampah taruh di sapu dulu, tapi udah nemu tempat sampah lu taruh. Oke teman-teman, segitu aja ngobrol kita bersama Bang Reja, salah satu anggota dari mahasiswa pencinta alam ya. Oke, selanjutnya setelah ini kita bakal ngobrol sama beberapa pendaki yang ada di Gunung Gede ini terkait bagaimana mereka melakukan pendakian ini, apa aja yang mereka siapin dan apa aja yang mereka harus lakukan. Oke teman-teman, sekian, makasih juga Bang Reja atas waktunya. Saya pamit, salam mustahil. Oke teman-teman, balik lagi sama gua di konten Rimba Raya Indonesia. Di sini gua udah sama salah satu pendaki yang ada di Gunung Gede nih. Boleh perkenalkan diri bang? Oke, nama gue Hendro Saputra, panggilannya Edo. Kita lagi sama Bang Edo nih. Asalnya dari mana ini bang? Tinggalnya gue ada di Jakarta Timur, di Halim. Udah dari tahun berapa nih bang abang melakukan pendakian? Kalau first time-nya itu gue ngejak itu kelas 5 SD. Itu gue tektokan dari Cibodas sampai Puncak Gunung Gede, pulang lagi. Itu gue sama abang gue pertama kali banget gue kelas 5 SD. Masih muda banget itu, kelas Pertama 5 kali SD banget. ya? Iya. Oke nih bang, abang di Gunung Gede ini sama siapa aja nih bang? Kebetulan gue lagi sama bokin gue. Gue sekarang lintas ya, naik dari via Putri, dulunya Cibodas. Oke bang, melihat situasi sekarang yang lagi pandemi nih bang ya, dan kita pun juga masih sering melihat di TV gitu berita bahwa masih ada PPKM dan pembatasan sebagainya gitu bang. Apa sih bang alasan abang mau melakukan pendakian ketika masih ada di kondisi pandemi seperti ini bang? Menurut gue sih, karena gue pribadi, gue orang yang bukannya gue apa ya, bukan ngecilin COVID ya, bukan ngecilin COVID, tapi gue selalu ngebawa tuh buat diri gue tuh ya gue enjoy aja, karena menurut gue penyakit dan segala macam itu udah ada yang nentuin sih. Tapi menurut gue kalau PPKM kayak gini itu dari apa ya, dari segi warga Indonesia lu tahu sendiri lah batunya kayak apa ya kan, mau nggak mau ya kita harus berangkat. Tapi kalau menurut gue PPKM ini menurut gue diudahin aja sih gitu. Kalau menurut gue gitu. Oke bang. Nah selama pendakian di Gunung Gede ini bang, atau di gunung manapun sih sebenarnya,
ketika abang melakukan pendakian dan melihat salah satu atau beberapa rombongan pendaki yang melakukan entah vandalisme atau mengotori gunung, perasaan abang tuh kayak gimana sih? Itu balik lagi dari diri kita sendiri sih sebenarnya. Kalau menurut gua banyak-banyak belajar lagi deh yang lain. Jadi sebenarnya yang jaga alam tuh bukan tulisan, bukan pengurus, bukan apa segala macam, tapi kalau menurut gua tuh dari diri kita sendiri gitu. Kayak gua gimana ya? Kayak gua tipe orang yang solo hiking ya. Jadi kenapa gue solo hiking tuh, gue ya pertama sih kayak misalkan gue ngedaki sama lu gitu, lu punya waktu 3 hari, gue cuma punya waktu 2 hari gitu. Jadi gue lebih baik solo hiking aja gitu, sebisa gue aja gitu. Bukannya gue nggak mau sama tim, tapi lebih baik ya gue solo hiking gitu. Lebih bisa menikmati Betul, kita sendiri betul, gitu ya. betul banget. Oke nih bang, sebenarnya kalau abang lihat di Gunung Gede sendiri, gimana sih bang para pendaki-pendaki ini terkait tingkat mereka menjaga alam di Gunung Gede ini udah seberapa sadar mereka? 80% dia nggak sadar sih. Justru 80% nggak sadar. Iya, Ya? 80% nggak sadar. Karena gini ya, gue punya cerita sedikit. Gua 2020 gua kemarin naik ke Gunung Gede. Kebetulan gua lagi puasa juga. Kebetulan gua juga puasa. Dan gua di sini tuh cuman ada 2 tenda doang. Gua ketemu perempuan. Gua naik sendiri dan dia yang satu dari Cirebon, yang satu dari Bogor. Tapi dia emang ngedakinya dari awal juga. Dan gua ngeliat nih dari jalur sono timur nih ke barat itu tuh air melimpah semua gitu. Kenapa kalau misalkan, gue juga pertanyaan juga sih, kenapa giliran banyak orang tuh semakin kotor dan airnya dikit gitu. Jadi kalau misalkan, mungkin kalau kalian udah pernah merasakan di bulan puasa ngedaki, itu kalian ngeliat hewan tuh apa aja ada, kayak kijang, kayak kelinci, kayak kucing hutan, kayak babi, itu udah pasti ada. Itu gue ngeliat di surken ini gitu. Ini real gue cerita, asli. Dan gue emang dari jalan 2017 sampai 2020 kemarin 2021 gue juga gede. Itu di bulan puasa itu gue emang pengen aja gitu sahur sama buka puasa di gunung. Berarti ketika semakin sedikit pendaki itu justru mobilitas hewan dan ketersediaan air dan sebagainya itu di daerah Surya Kencana ini cukup banyak ya bang? Banyak banget. Jangan kan di Surya Kencana, di trek aja tuh banyak babi gitu, musang gitu, itu banyak banget. Monyet itu banyak banget. Berarti terkait mobilitas hewan ini lebih terbatas ketika mereka banyak mendengar suara dari para pendaki atau apapun itu yang membuat mereka sedikit tersingkir gitu ya. Betul. Karena yang pernah gue baca atau yang pernah gue pelajari, hewan liar itu takut dengan suara manusia atau bau manusia karena bisa diburu sama manusia atau apa segala macam. Karena emang itu udah teori dari alam kita sih kayak gitu yang pernah gue baca sih. Oke bang, untuk pesan-pesan ke teman-teman pendaki yang lain, apa sih bang yang pengen abang sampaikan terkait entah lingkungan, entah aspek apapun yang ada di gunung nih bang, yang harus mereka jaga itu seperti apa, harus kayak gimana? Yang pertama dari gue itu harus lu sadar diri, terus lu jadilah diri lu sendiri, jadilah gunung tuh kayak di rumah lu gitu. Gak mungkin dong kayak misalkan gua ke rumah lu, habis itu gua sampahin lah, gua kencingin lah, gua kotorin lah, pasti lu marah lah gitu. Dan jangan sampai apalagi di alam ya,
yang namanya mistis itu ada lah, walaupun gue orang yang terakhir gue nggak percaya namanya mistis. Itu pikiran terakhir sih, bukannya gue nggak percaya, tapi pikiran terakhir gue tuh mistis nomor terakhir lah. Tapi kalau menurut gue, kalau misalkan lu bener-bener buat ngejaga alam tuh kayak apa, dari diri lu sendiri, koreksi diri lu sendiri, kayak apa, lu udah siap diri lu buat naik gunung baru dari naik. Jangan sampai lu nyampah atau merusak alam atau apa segala macam. Kalau menurut gue sih mau banget sih. Oke, jadi gitu teman-teman, pesan dari Bang Edo buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat Bang Oke, Edo siap. atas waktunya buat Rimba Raya ya. Siap. Oke teman-teman, mungkin teman-teman yang telah menyaksikan konten tadi bisa menyimpulkan sendiri harus seperti apa terkait pendaki, dan ada tambahan juga dari saya untuk teman-teman pendaki. Yang paling utama adalah persiapan, yang kedua adalah teman-teman bisa untuk lebih melihat ke diri sendiri gitu. Ketika teman-teman berada di alam atau di tempat manapun, tidak hanya di gunung, apa yang harus teman-teman lakukan dan apa yang harus teman-teman pikirkan. Coba teman-teman cari tahu dulu gitu. Tidak hanya teman-teman sekedar naik untuk eksistensi atau apapun itu. Jadi lebih besar dari itu, alam harus kita jaga bersama-sama agar tetap ada dan tetap lestari untuk kita semua dan untuk kedepannya. Oke teman-teman, sekian konten dari Rimba Raya Indonesia. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Ciao.